Enggak pakai mic, enggak usah. Tes. Masih bisa? Cek. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala bentuk kenikmatan, hidayah dan juga pertolongan. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah melakukan salat berjamaah yang didahului dengan berbuka puasa di 10 Muharram, lalu dilanjutkan dengan mujalasatul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita dan keluarga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita meneruskan pembahasan kita di minggu lalu di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang mana di minggu lalu pembahasan kita membahas tentang 12 etika yang perlu diperhatikan di dalam berumah tangga. Di minggu kemarin kita sudah sampai di etika yang ke-7, maka insya Allah kita lanjutkan ke etika yang ke-8, dan kalau ada waktu yang cukup kita lanjutkan sampai 12. Kalau misalkan tidak ada cukup waktu, ya insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan. Sedikit mereview apa yang kita pelajari kemarin. Etika yang pertama di dalam rumah tangga adalah walimatun fa innaha mustahabbah. Mengadakan walimah setelah melakukan akad sebagai bentuk membagi kebahagiaan kepada orang lain dan juga sebagai bentuk ikhbar, kabar bahwasanya telah dilangsungkan pernikahan antara si fulan dan fulanah. Yang kedua, husnul khuluq ma'az zaujah. Seorang suami harus memiliki akhlak yang baik kepada istrinya. Tidak hanya menahan diri untuk tidak menyakiti istri, tapi juga suami dituntut untuk bisa sabar menghadapi segala bentuk perilaku dari istri. Karena di sini diibaratkan bahwasanya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, dan tulang rusuk itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau diluruskan dia akan patah, kalau dibiarkan dia akan tetap bengkok. Maka wanita, istri kita di rumah itu adalah ujian bagi para suami. Bagaimana agar dia jalannya tidak bengkok, agar bisa lurus tanpa mematahkannya, dan tidak bengkok karena tidak diperhatikan. Maka ini tugasnya para suami, seluruh laki-laki. Maka punya tugas berat di rumah untuk mendidik istri-istrinya. Yang ketiga, etika yang ketiga, sering-sering membawa suasana
positif dalam rumah dengan mengajak bermain istri atau bercanda dengan istri, ya. Lalu yang keempat, ya, bersikap menjaga kewibawaan di depan istri. Boleh bercanda, boleh guyon, tetapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai guyon kita atau bercandanya kita itu bisa menurunkan atau menghilangkan martabat diri kita, wibawa diri kita sebagai seorang suami di depan istri. Lalu yang kelima, al-i'tidalu fil ghairah, ya. Hendaknya memiliki rasa cemburu yang sewajarnya. Jangan sampai ketika cemburu itu, ya, direspon dengan cara yang tidak wajar akan berakibat merobohkan prinsip-prinsip penting di dalam rumah tangga. Terus juga di sini jangan disebutkan di sini jangan mengetuk pintu atau mendatangi istri di malam hari, ya, saat kita safar jauh. Jadi kalau mau pulang hendaknya mengabari istri terlebih dahulu. Agar apa? Agar istri di rumah sudah bisa siap-siap menyambut kedatangan suaminya. Jadi ketika suami datang, istri dalam kondisi terbaiknya, bukan dalam kondisi terburuknya. Lalu yang keenam, al-i'tidalu fin nafaqah, ya. Sewajarnya dalam memberikan nafkah, tidak berlebihan, tidak terlalu israf, dan tidak juga kikir atau pelit. Ajarkan anak dan istri untuk bersikap qanaah terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada keluarga. Yang ketujuh, hendaknya seorang suami mengajarkan kepada istri hal-hal yang berkaitan dengan haid, istihadah maupun nifas. Terkait hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa saja yang masih boleh dilakukan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan darah wanita. Maka apabila seorang suami tidak mau belajar dan tidak menguasai tentang permasalahan haid, nifas ataupun istihadah, maka hendaknya dia merelakan istrinya untuk pergi keluar rumah untuk mempelajari ilmu ini. Baik. Lanjut yang ke-8, etika yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, "Idza kanat lahu niswatun yambagi ay ya'dila bainahun." Apabila seorang laki-laki, seorang suami memiliki lebih dari satu istri, yambagi ay ya'dila bainahun, maka kewajiban seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri yaitu bersikap adil kepada para istri, bersikap adil kepada para istri. Adil dalam bab apa? Wal adlu fil mabiti wal ata'i wan nafaqah. Adilnya seorang laki-laki, ya, yang memiliki lebih dari satu istri itu adil dalam mabit, ya, adil dalam nafaqah, adil dalam pemberian. Ya. Maka nafkah wajib yang pokok maka semuanya harus diberikan. Maka harus diberikan. Pemberian juga harus diberikan sesuai dengan kebutuhan istri masing-masing. Misalkan istri yang pertama yang dibutuhkan itu baju karena bajunya sudah rusak semua, tidak muat, maka belikan baju. Bukan berarti istri yang kedua harus diberikan baju yang sama, bukan. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan dia? Mungkin kompornya rusak, maka belikan kompor yang baru. Ya. Mungkin ada sesuatu yang rusak, apa itu belikan yang baru. Maka kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi, ya, harus dilakukan secara adil. Dan yang ketiga apa? Mabit. Mabit itu apa? Mabit itu bermalam, ya, bermalam bersama istri. Ya. Maka bermalam bersama istri itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, ya, secara adil. Ya. Mabit, ya, mabit itu asalnya, mabit itu hukum asal mabit
itu adalah mustahab. Bagi seorang suami mabit bermalam sama istri, menemani istri di malam hari, itu hukumnya mustahab, ya, bukan sesuatu yang wajib. Ya. Dan hak mabit itu ada pada laki-laki. Hak mabit ada pada laki-laki. Kalau seorang suami memutuskan untuk tidak tinggal bersama istri, tidak bermalam bersama istri, maka la ba'sah. Maka tidak mengapa. Karena haknya mabit siapa yang miliki? Suami. Kalau suami tidak menggunakan haknya, maka tidak masalah, gitu ya. Kalau suami tidak menggunakan haknya, maka tidak masalah. Ya. Tetapi ya, sunnahnya tetap tidak menelantarkan istri sendirian. Ya, tetap menemani istri di malam hari itu lebih baik daripada meninggalkan istri. Ya. Ya. Dan mabit bagi mereka yang hanya memiliki satu istri saja, seperti antum, ya, maka mabit ini ya, minimalnya kalau di dalam kita berbicara tentang fikih, minimalnya mabit bersama istri itu 4 hari sekali. Itu minimal. Misalkan malam ini membersamai istri di rumah, ya, tidur bersama istri, besoknya tidak tidur di rumah sampai 3 hari ke depan, maka ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, karena kenapa tidak masalah? Karena dikiaskan, para ulama mengkiaskan orang yang memiliki istri 1 dengan orang yang memiliki istri 4, ya kan? Kalau hari ini si A, maka besok buat si B, besoknya lagi buat si C, besoknya lagi buat si D. Maka kalau orang yang istrinya 1, ya anggap saja 3 hari ini, ya, itu di istri 2, 3 atau 4, ya, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kembali lagi sunnahnya yang dianjurkan tetap seorang suami itu selalu menemani istri di dalam rumah. Seperti itu ya. Nah, berarti kapan seorang suami wajib, ya, adil di dalam mabit? Ya. Kapan seorang suami wajib adil di dalam mabit? Ketika seorang suami sudah mabit di salah satu istri yang dia miliki. Ya. Misalkan, ya, seorang laki-laki punya istri 4, lalu di hari pertama dia nggak tidur dimanapun, nggak ada hak mabit, ya, dia tidak mengambil hak mabit. Lalu besoknya dia mabit di salah satu dari 4 ini, ya, misalkan di A, maka B, C, dan D, maka itu harus memiliki mabit yang sama. Misalkan di A 2 hari mabitnya, maka B harus 2 hari, C harus dapat 2 hari, D juga harus dapat 2 hari. Setelah selesai D, kan selesai nih. Sudah, antum mau milih mabit lagi dengan istri yang pertama, monggo. Kalau tidak mabit dengan semua istri tidak masalah. Jadi tidak ada hak mabit lagi. Ya, nanti berulang lagi, kalau ada salah satu antum mabit dengan salah satu istri, maka wajib adil dalam mabit untuk yang lainnya. Ya. Jadi mabit itu wajib hukumnya ketika sudah ada istri yang ditemani, ya, maka istri-istri yang lain harus mendapatkan hak yang sama. Ya. Maka adil di sini dalam mabit ada 2, ya. Mabit waktu, ya, adil dalam waktu, ya, dan adil dalam tempat. Ya. Adil dalam tempat maksudnya bagaimana? Ya, haram bagi seorang suami, ya, menyatukan istri-istrinya di dalam satu atap. Ya, haram bagi seorang suami menyatukan istri-istrinya di dalam satu atap apabila, ya, istri-istri tadi tidak berkenan atau tidak ridho. Maka kalau ada istri yang tidak ridho untuk disatukan di dalam satu atap, maka wajib bagi suami untuk mencarikan tempat tinggal. Wajib memberinya tempat tinggal, entah itu ngontrak, entah itu dibelikan rumah, dibangunkan rumah, ya, apa saja pokoknya
itu wajib dilakukan oleh suami. Ya. Namun kalau istrinya ridho ya tidak masalah. Ya. 4 langsung dalam satu atap tidak masalah. Ya. Terus adil dalam waktu bagaimana? Nah ini gambaran ini. Saya berikan gambaran bagaimana sih ya secara norma fikih ya seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri dalam bermabit. Ya, ini antum dengarkan, antum bayangkan. Ya. Kira-kira iso apa gitu kan? Ya. Bingung atau enggak, mudah atau sulit? Ya. Taib. Ya. Dalam masalah waktu mabit, ya, itu ada 2. Antara bisa mabit itu di siang hari, ya, menemani istri itu bisa di siang hari, bisa di malam hari. Ya. Tergantung dari apa? Tergantung dari kapan ya kesibukan suami bekerja itu dilakukan oleh suami. Kalau kesibukan suami itu bekerja dimulai dari pagi hari sampai siang hari, maka hak mabitnya itu ada pada malam hari. Paham nggih? Kayak orang kerja kantoran, ya, guru, ya, terus apa lagi? Pedagang di pasar itu kan mereka kerjanya siang hari. Maka mabitnya itu di malam hari. Mabitnya itu di malam hari. Nah, kalau misalkan pekerjaannya itu di malam hari, maka mabitnya itu di maka mabitnya di siang hari. Contohnya apa? Penjual nasi goreng misalkan. Itu kan? Kalau di Jalan Doho itu kan malam-malam bukanya. Maka dia mabitnya kepada istri itu siang hari. Bukan malam hari. Satpam yang jaga malam itu mabitnya di siang hari, bukan di malam hari. Ya. Adapun kalau mereka yang pekerjaannya itu safar, seperti pilot, ya, itu hak mabitnya ketika dia landing. Ketika dia landing dan sudah enggak apa lagi, enggak terbang lagi. Saya nggak tahu kok pilot itu biasanya kalau landing itu berapa hari? Ada yang tahu di sini? Hah? Pak Yuda gimana Pak Yuda? 1 hari maksimal 10 jam. Ya berarti itu hak mabitnya ketika dia selesai atau tuntas dari pekerjaannya itu. Paham ya? Baik, kita ambil yang umumnya saja. Seorang laki-laki yang kerjanya siang hari, ya, dan istirahatnya sore hari atau malam hari. Ya. Maka, ya, mabitnya ada di mana? Malam hari. Gitu. Baik. Taruhlah yang paling gampang saja contohnya, laki-laki ini punya 2 istri. Ya, punya 2 istri. Si A dan si B. Ya, si A dan si B. Ya. Misalkan hari ini, hari Jumat ini jatah mabitnya si A atau harinya si A. Ya, harinya si A. Maka laki-laki ini sang suami ya, apabila tidak ada hajat atau tidak ada keperluan, maka dia diharamkan masuk ke rumah istri yang kedua di malam hari maupun di siang hari. Ya. Misalkan ini jatahnya si A, ya. Ya. Tidak ada hajat, tidak ada apa keperluan, tiba-tiba masuk atau main ke rumahnya si B, maka ini hukumnya haram. Tidak boleh. Ya. Terlebih lagi pas waktu malam. Ini gambaran yang pertama. Bisa difahami? Nah. Panjenengan bayangin Pak ya? Bayangin. Nah. Kira-kira yang B ini di desa mana? Oh, nggak tahu ya. Baik. Gambaran yang kedua, ya, apabila ada hajat, ya, tadi nggak ada hajat sama sekali haram. Mau masuk di siang hari atau di malam hari haram. Ya, masuk di istri yang bukan harinya. Yang kedua, ya, jika ada hajat atau keperluan, ya, jika ada hajat atau keperluan, ya, maka kalau masuknya di malam hari haram. Ya, entah itu karena lewat rumah istri yang kedua, pengen mampir sholat misalkan, itu ada hajat,
atau pengen mampir makan malam misalkan di situ. Tapi di malam hari maka ini haram. Tidak boleh. Kalau masuk berarti dosa. Ya. Tapi kalau di siang hari, ya, maka diperbolehkan. Ya, misalkan jam kantor, ya, kantornya lebih dekat dengan rumah istri yang kedua, tapi bukan harinya, tapi sudah disiapkan makan siang misalkan. Ini berarti kan kita ke sana. Ada hajat enggak? Ada hajat, boleh. Enggak masalah, tidak dosa. Asalkan di sana menyelesaikan sesuai dengan keperluan. Habis makan ya pulang. Ya, jangan diperpanjang, ya. Jangan diperpanjang. Ya, sesuai dengan hajatnya. Boleh kita melakukan istimta dengan istri yang di istri kedua tadi, tapi tidak boleh melakukan hubungan. Tidak boleh melakukan hubungan. Peluk, sayang, ya itu boleh. Ya, tapi hubungan tidak boleh. Paham ya ini? Sampun bisa dipahami. Yang ketiga, kalau ada kondisi darurat yang mendesak, yang harus mau nggak mau kita harus datang ke rumah istri yang bukan harinya, ya, maka di malam hari diperbolehkan, di siang hari juga diperbolehkan. Contoh apa? Contohnya nopo? Misalkan, ya, istri yang kedua ini yang bukan harinya ini sakit, gitu, sakit harus ditemani, maka boleh mengunjungi ketika malam, boleh mengunjungi ketika siang hari boleh. Atau misalkan di rumahnya lagi pasang wifi misalkan, kan ada laki-laki, maka harus ada ditemani suaminya, ini kan darurat ini, maka boleh ketika siang hari maupun malam hari. Ya. Selanjutnya, ya, ketika seorang laki-laki masuk di rumah istrinya selain pada hari istri tersebut, ya, karena kondisi darurat dan hajat, ya, karena kondisi darurat dan hajat, jika durasinya sebentar, maka dia tidak perlu mengqadha untuk istri yang asli di harinya itu, untuk si A, gitu kan. Misalkan nemeni ada tamu misalkan di rumahnya istri yang kedua misalkan, tapi sebentar aja di malam hari, maka tidak perlu mengqadha untuk istri yang A, ya. Lalu jika waktunya lama, ya, ini dalam kondisi darurat sama hajat, waktunya lama 2 jam atau 3 jam, maka dibedakan. Kalau itu lamanya di malam hari, maka harus diqadha. Ya, misalkan di malam hari diisi B sampai 3 jam, maka ketika besok jatahnya si B, yang 3 jam ini kasihkan ke si A, diqadha. Itu namanya adil dalam mabit, ya. Tapi kalau siang hari tidak perlu diqadha, karena itu bukan waktu asli untuk mabit, ya kan, ya. Terus apabila seorang suami, ya, mengulur-ngulur waktunya, ya, di rumah si B tadi misalkan, ya, mungkin tak tahu kenapa kok lama-lama nggak mau pulang, ya kan, ya, maka ketika di malam hari yang mana hajatnya itu sudah selesai, misalkan jenguk ngasih obat sudah selesai, tapi kok malah dilama-lamain, ya, dibetah-betahin, maka malamnya itu diqadha semuanya. Besoknya waktu istri yang A, malamnya dipakai jatahnya istri yang A, yang harusnya B, karena B sudah dikasih tadi, gitu kan, ya. Ya. Kalau mengulur-ngulur waktunya di siang hari, ya, itu diqadha sedurasi yang dia gunakan. Misalkan kok sejam, ya nanti diqadhanya sejam siang hari. Kalau 1 jam setengah, ya 1 jam setengah diqadhanya ke istri yang sebelumnya, ya. Terus, ya, jika ternyata melakukan hubungan, yaitu jima, ya, dengan istri yang bukan pada gilirannya, maka wajib bagi seorang suami untuk mengqadha durasi yang dipakai untuk jima, ya. Ya. Apabila durasi hubungannya itu sebentar,
ya, durasi hubungannya sebentar, ya, mungkin 3 menit atau 5 menit, ya kan? Makanya tidak perlu mengqadha, nggak perlu mengganti. Tapi kalau panjang 1/2 jam atau 1 jam, maka ini perlu diganti. Yang diganti bukan jimaknya, tapi apa? Durasinya, ya, durasinya, ya, yang bukan pada gilirannya, ya, melakukan hubungan taruhlah 1 jam. Maka 1 jam ini nanti hak ini dipakai untuk yang besoknya, gitu ya. Ini gambaran kalau punya 2 istri saja. Nah, sekarang coba bayangkan kalau 3 atau 4, gitu. Maka kalau memang bisa, bisa, ya, dan mampu, maka tidak ada masalah, gitu loh. Tidak ada masalah. Poligami itu gampang, semua orang bisa nikah lagi, tapi belum tentu bisa menjalankan syariat ini, gitu loh. Maka jangan sampai, ya, ketika sudah berpoligami, tetapi dia jatuh kepada hal-hal yang haram seperti tadi, terlebih masalah mabit. Ya. Maka mindsetnya bukan mencari istri yang isput harus ngerti kamu, kan ya. Aku kok di sini, biarkan saya di sini, sak enakku dewe, gitu kan. Tidak boleh. Maka mindsetnya harus bagaimana saya ketika berpoligami, saya menerapkan secara normatif fikihnya itu bagaimana untuk mabit, gitu loh. Nah, bagi istri beda lagi mindsetnya. Bagaimana saya membantu suami saya biar bisa adil. Misalnya gitu kan. Wes gak usah kodok-kodokan serido-rido aku, gitu kan. Nah, itu kan penak. Nah, tetapi kan mindset kita yang laki-laki jangan dibangun itu. Yang dibangun adalah bagaimana normatifnya fikih berbicara tentang mabit ini, gitu loh. Paham enggak? Ya. Seperti itu. Ini dalam masalah mabit. Ya. Nanti juga harus adil dalam masalah safar. Ya, dalam masalah safar. Ya. Bagaimana adil dalam masalah safar? Apabila seorang laki-laki hendak pergi safar. Ya. Kalau dia punya 3 istri taruhlah, ya. Ini 1, 2, 3. Ya. Semuanya mereka bawa, ya. Misalkan umroh, ayo kita umroh. Ya, dibawa semuanya. Maka itu baik. Itu baik, ya. Tapi kalau laki-laki itu milih salah satu di antara 3 ini, ayo kamu si C tak ajak umroh, yang lain nggak diajak, maka ini nggak boleh. Makanya tidak boleh. Ya. Kalau mau ngajak salah satu, maka harus diundi di antara 3 ini. Tulis namanya. Siapa? A, B, C. Kocok. Ya kan? Siapa yang keluar namanya? Kayak arisan gitu. Oh, si C, berarti si C ikut. Ya, si C ikut. Maka itu namanya adil dalam safar. Ya, adil dalam safar. Tapi kalau misalkan saya mau ngajak si C saja, yang A sama B itu ridho, mafi muskilah, ya kan? Mafi muskilah. Kalau ridho itu mafi muskilah. Nek pengen melu kabeh itu yang muskilah. Ya, aku melu umroh kabeh, duitnya cuma 1 tok yang bisa diajak, kan gitu kan muskilah. Maka harus di qur'ah. Itu namanya apa? Qur'ah, dikocok, diundi. Ya. Ada waktu pergi. Ada waktu mukim, ada waktu pulang. Gitu. Taruhlah ketika kita pergi umroh dengan istri yang pertama ini, ya, si A kita ajak umroh dengan hasil qur'ah tadi, ya. Perginya 1 hari, nanti mabitnya, ya, atau iqomahnya di Saudi misalkan berapa Pak biasanya? 7 hari, ya, 7 hari. Oh, enggak usah sebut harga Pak ya. Ini bukan promosi ini. Kita di dalam masjid sekarang. Ya. Misalkan 7 hari mukim. Dan dia mukim bersama istrinya ini. Ya, di tempat yang sama, di hotel yang sama misalkan, di kamar yang sama. Lalu pulangnya 1 hari. Berarti total perjalanan berangkat sampai pulang berapa? 9 hari. Maka mana yang wajib diqadha? Yang wajib diqadha itu hanya hari di mana dia mukim bersama istrinya di Saudi. Berarti apa? 7 hari. Baik. Gimana caranya mengqadha? Setelah pulang dari umrah, ya kan?
Giliran si A, harinya si A, kita berikan harinya dia, mabit bersama si A. Besoknya dengan si B, ya. Kita mabit dengan si B. Pas giliran si C, ya, antara B sama A dikur'ah. Mana yang keluar? Oh, si B, mabit sama si B. Ya toh? Pas harinya ini kan mabit sama si B. Besoknya kita berikan hari si A lagi. Lalu harinya si B lagi. Pas kena harinya si C, dikur'ah lagi antara si A si B. Kocok lagi. Siapa yang keluar? Oh, si A. Berarti kita berikan si A. Sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Karena mukimnya 7 kali. Nah, itu adil di dalam safar, ya. Jadi itu gambaran yang paling mudahnya lah seperti itu. Di dalam mabit. Ya, maka adil itu ya di mabit itu memang susah. Ya, maka kita harus punya ilmunya terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau teori itu emang susah katanya. Lebih mudah prakteknya gitu kan. Lebih mudah prakteknya ya. Tapi kalau praktek tanpa ilmu ya itu akan berbahaya. Maka seperti inilah syariat mengatur mabit di dalam pernikahan poligami. Maka harus ada hal-hal yang wajib kita itu adil kepada istri-istri dan ada hal-hal yang tidak. Ya, itu gambarannya bagaimana kita harus adil dalam mabit, safar dan juga rumah. Ya. Selanjutnya, wal adlu la fil hubbi wal wat'i. Namun, ya, adilnya seorang suami, ya, seorang suami tidak dituntut adil dalam masalah hub, cinta, perasaan, wal wata, dalam berhubungan suami istri itu tidak ada kewajiban untuk adil. Ya. Dalam artian misalkan punya istri 4, ya, di antara 4 ini lebih mencintai yang nomor 3, ini tidak masalah. Ya. Ini tidak masalah. Ya. Ya. Syekh kami mengatakan, iyyaka an tuqarina fi mas'alatil hub fa innal mahabbah zahirah wa batinah. Janganlah engkau membanding-bandingkan dalam permasalahan cinta, karena cinta itu datangnya dari batin. Nah, cinta itu adalah sesuatu yang alami, bukan dibuat-buat, ya kan? Bahkan kita dengan anak-anak kita pun pasti adalah mana yang lebih kita cintai, gitu loh. Tapi secara perlakuan ya harus sama, gitu loh. Kalau yang anak yang paling kita sayangi nakal ya kita marahi, kita peringatkan. Kalau yang satunya pintar ya kita beri apresiasi. Tapi masalah hati ini memang tidak bisa seorang laki-laki dituntut adil dalam masalah hati. Kamu harus mencintai aku seperti kamu mencintai si dia. Nggak bisa. Pun demikian dalam masalah wata, dalam masalah jima atau berhubungan. Ya. Mungkin sama istri yang ini jarang sekali misalkan, tapi sama istri yang kedua atau yang ketiga, itu intensitasnya sering misalkan. Nah ini tidak masuk dalam ranah adil atau tidak, gitu ya. Terus selanjutnya, fa in safara wa arada istishab idahunna aqra bainahunna fa ayyatuhunna kharaja sahmu wa kharaja biha ma'ahu. Ini tadi yang masalah al-qur'ah ya. Seperti itu. Jadi gambaran poligami itu seperti itu. Ya mudah-mudah sulit, ya mudah-mudah sulit seperti itu. Maka berhati-hati ya, semoga Allah memberikan pertolongan bagi mereka yang sudah berpoligami untuk diberikan kemudahan, bisa adil dalam mabit, dalam nafkah dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena kalau nggak siap ini semuanya ya sudah. Ya, mungkin zahirnya saja amannya ayam tentrem, tapi ya banyak hal-hal yang dilanggar seperti itu. Naudzubillah. Maka Imam Syafi'i mengatakan wa yusannu biktifai biwahidah, dan disunahkan cukuplah satu saja gitu. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau memang takut tidak bisa adil seperti itu. Etika si'an nusyuz. Ya, nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu adalah
ya, sikap pembangkangan yang ditunjukkan oleh seorang istri kepada suami. Bagaimana bentuk nusyuz itu? Ya, ketika seorang istri ya, tidak menjalankan kewajiban dia dalam menunaikan hak-hak suami, maka itu dikatakan nusyuz, ya, membangkang. Misalkan, jangan kamu pergi dari rumah kecuali ketika saya sudah pulang. Tahu-tahu ketika kita pulang, istri sudah nggak ada di rumah. Ya. Atau kamu kalau mau kemana-mana harus izin mas, harus izin saya, lewat SMS atau lewat telepon. Tahu-tahu nggak SMS, nggak telepon, nggak ngabari, tahu-tahu pergi dari rumah. Maka ini adalah bentuk pembangkangan atau ketidakpatuhan seorang istri kepada suami. Dan ini bisa dikategorikan perbuatan nusyuz. Di dalam lafaz Fathul Qarib, ya, wasyatmu lizzauj, ya, laisa nusyuzan. Tetapi asyatmu, ya, celaan istri kepada seorang suami itu bukan dianggap sebagai perbuatan nusyuz. Karena hal itu adalah sesuatu yang tabi'i, tabiatnya seorang wanita ya segitu. Tidak ada suami di sini yang lepas dari celaan-celaan istri. Ya. Kalau mau jujur-jujuran, siapa yang nggak pernah dimarahin istri? Coba angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan di sini. Hah? Itu belum ada. Wes sak kalem-kalem istri kita sebelum kita bertemu dengan dia di pelaminan, ualem kayaknya ualus. Setelah jadi istri pasti ya ngomeli suami, marahin suami, pasti itu, gitu loh. Dan itu kata para ulama fikih itu bukan perbuatan nusyuz. Kalau itu perbuatan nusyuz, ya, berapa banyak wanita-wanita yang melakukan tindakan nusyuz kepada suaminya kan gitu kan. Nah, makanya salah satu hikmah talak itu haknya suami ya itu tadi. Kalau talak itu haknya istri, ada di tangan istri, pengadilan itu bek. Nah, orang bentina itu benjam enek gitu kan. Nah, ben menit. Karena ketika marah bilang, "Mas ceraikan aku," gitu kan. Sering banyak wanita-wanita seperti itu, iya. Karena tabiatnya seperti itu. Sampai Syekh Labib mengatakan, iya, al-mar'atu hasana khuluqihi kal ghurabil abyad. Ya. Wanita yang akhlaknya sungguh-sungguh baik itu seperti debu yang berwarna putih. Maksudnya apa? Debu yang berwarna putih itu apa? Jarang ditemukan gitu. Angel. Ya, angel menemukan debu yang berwarna putih, pasti debu warnanya coklat, segarai watuk sisan, ya kan? Nah, maka itulah, maka syatam atau celaan istri atau ketika dia marah, dia ngomel itu bukan termasuk tindakan nusyuz. Ya, maka jangan dibalas dengan omelan, ya. Jangan dibalas dengan omelan, maka harus dilawan dengan apa? Dengan kesabaran. Ya. Maka bagaimana ya langkah-langkah suami yang diatur oleh syariat ketika menghadapi istri yang nusyuz? Yang pertama, ya, derajat yang pertama. Idza dhanna nusyuzuha ya'idhuha. Yang pertama, apabila seorang suami baru saja menduga saja. Ya, menduga. Oh, istri saya kok menunjukkan tanda-tanda dia itu nusyuz atau membangkang atau enggak manut saya. Maka yang harus dilakukan adalah wa'adhaha, ya'idhuha, memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Yang kedua, ya, apabila tahaqqaqa nusyuzuha, apabila sudah jelas-jelas istri kita melakukan tindakan nusyuz kepada suami. Yang pertama, ya, bisa memilih antara ya'idhuha, menasihati dia, hajaraha, mendiamkan dia, atau darabaha, atau memukul dia. Ya. Dalam hal ini tidak ada tartibnya. Silakan milih yang mana. Mau menasihati tok monggo, mau didiamkan. Ya, didiamkan ini
didiamkan, tidak ngomong, ya. Yang penting tidak lebih dari 3 hari, atau pisah ranjang, ya. Atau mau milih dorobah, memukul istri. Ya. Tapi para ulama mengatakan, ya, selayaknya seorang suami tidak cepat-cepat untuk melakukan dorb atau tindakan memukul. Maka lebih baik memilih nasihat atau memilih untuk mendiamkan istri. Apa gunanya mendiamkan istri? Agar istri tahu apa kesalahannya. Gitu loh. Kadang kalau istri wanita itu melakukan kesalahan, itu dia tidak paham. Saya ini salah apa, tidak paham dia. Ya, maka perlu dinasehati atau perlu didiamkan. Masnya betul kok menengah mau kayak gitu kan? Kayak gitu kan, gaya-gaya gitu loh Pak. Masa nggak iso gaya-gaya gitu? Ya. Harapannya apa? Oh iya Mas, tadi aku salah ya. Gitu kan harapannya kan? Tapi malah didiemin. Malah balik didiemin ya. Nah, akhirnya malah sing nesu malah bojone. Kita mau mentak dia karena dia nusus, malah kita yang dianggap nusus gitu kan. Padahal susah ya memang, tulang bengkok itu susah emang. Ya. Masih enak ngerawat tulang rusuknya kambing ya. Nah, ya dinasihati didiamkan agar dia apa? Guna dia tahu kesalahannya apa. Kalau dia tahu, dia sadar, dia minta maaf, dia memperbaiki, maka alhamdulillah, gitu kan? Seperti itu. Ya. Ya. Kenapa tidak disuruhkan, tidak diarahkan memukul oleh para ulama? Ya. Karena kalau ada nasihat itu bisa masuk, mendiamkan itu bisa masuk, maka itu yang lebih utama. Ya. Sedangkan lagi pula di dalam masalah darb atau memukul istri karena dia nusus, itu ada surut-surutnya, ada syarat-syaratnya. Yang mana syarat-syarat ini semakin mempersulit kita sebagai suami untuk melakukan pemukulan pada istri. Syarat yang pertama adalah ketika kaidah dalam memukul istri. Antahaqqaqa an-nusus. Kita harus yakin, memastikan bahwa istri kita telah berbuat nusus. Kalau masih dzon, masih apa namanya? Dugaan, maka nggak boleh melakukan dorb. Yang kedua, ya, tidak boleh memukul di area yang vital. Contohnya ulu hati, nggak boleh dipukul. Atau wajah, nggak boleh dipukul. Atau mana lagi? Yang karate mana lagi yang bisa membahayakan? Sini juga nggak boleh. Ya, perutnya juga nggak boleh. Perut boleh nggak perut? Kalau sparring boleh nggak sparring? Boleh ya. Yang nggak boleh leher, kepala, ya, kemaluan sama sini. Itu yang rawan-rawan tuh nggak boleh disentuh, itu nggak boleh dipukul. Yang selanjutnya, ya, darbu lita'dib. Pukulannya pukul untuk mentarbiyah, bukan pukulan yang penuh dengan amarah. Ya. Para ulama mencontohkan, ya, pukullah dengan kain yang digulung-gulung, bukan dengan bambu, bukan dengan rotan, apalagi dengan kabel listrik. Ya. Ini istri atau kambing kan gitu. Ya. Sekarang loh Pak, kalau kita marah ini mau mentarbiah istri, bayangkan. Terus kita ambil serbet, ya. Terus dipukulkan ke istri, harus tangannya kan, tangannya enggak ini ya. Tak, ngapain sih kayak gitu kan? Malah jadi guyon kan. Ini gimana menunjukkan kita ini bahwa kita ini ingin mendidik, tapi dengan ini kan susah juga kan. Ya. Gak boleh dengan ya. Kalau pakai sebelah itu kan masih makbul lah. Rodok loros sedikit kan gitu kan. Lah ini pakai tisu. Ngapain Mas? Gitu ya. Ya. Bahkan pukulannya pakai kain yang digulung. Ya. Terus syarat yang keempat, ya. Ya. Pukulan itu tidak meninggalkan bekas luka, tidak meninggalkan lebam, tidak mematahkan gigi, tidak mematahkan tulang. Nah. Ya. Yang kelima, ya. Ayyaghliba 'ala dhannika anna ad-darba yufid. Ini yang penting ini. Ya. Syarat yang kelima, ya, kamu harus memastikan, ya,
Ya, bahwasanya ketika kamu memukul istri itu akan memberikan efek yang manfaat. Nah, nek dipukul tapi tetap dia membangkang, nggak ada manfaatnya, nggak usah mukul. Ya, nggak usah mukul. Tapi kalau dengan tek, langsung, sepurane mas, sampai dicium-cium kakinya, nah itu baru nggak apa-apa. Kalau bisa meyakini pukulan antum itu bermanfaat. Ya. Kalau enggak usah mukul, nggak boleh mukul. Ya, itu. Ya, memperlakukan istri yang berbuat nusyuz. Ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Ya. Yang ke-10 fi adabil jima'. Ya, adab dalam berhubungan badan antar suami istri. Ya. Yang belum balik, yang belum punya istri ya geser. Ya. Silakan admin dikeluarkan dari grup WA. Yustahabbu al-bada'atu bitasmiyah. Disunahkan untuk memulainya dengan membaca bismillah. Karena hubungan suami istri yang dilakukan oleh suami pasangan yang halal itu bernilai ibadah dan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang mulia maka harus dimulai dengan membaca bismillah agar keberkahannya itu tidak berkurang. Wal inhirafi anil qiblah, tidak menghadap kiblat. Ya. Setelah ini kasure ditata ulang. Ya. Posisi masih, ya. Wa an yataghatta huwa wa ahluhu bi thawbin. Dalam melakukan hubungan suami istri tidak boleh melepas seluruh pakaian. Ya, tidak boleh melepas seluruh pakaian. Harus ditutup. Kalaulah melepas seluruh pakaian maka harus ditutup dengan selimut. Ya, selimut sendiri, jangan selimut tetangga, itu haram. Nah. Ya, wa ahli bisawb, itu adab, ini adab. Karena apa? Antum nggak takut dilihat setan-setan itu live, ya kan? Setan itu kan. Ya. Hah? Ya, maka harus dengan ditutup auratnya tetepan. Wa alla yakuna mutajarridin wa ayyabda bil muda'abati wad dhammi wat takbil. Ya. Jangan kesusu, ya. Saya pakai bahasa yang dipahami oleh Pak Sutri saja. Ya. Jangan kesusu, ya. Mulailah dengan candaan-candaan. Ya. Dan stretching, ya. Wat takbil, ya. Pokoknya harus ada openingnya, ya. Ya. Ada mukadimahnya, nggak boleh langsung inti permasalahan. Ya. Salas. Wa yabda bil muda'abah. Wa minal ulama man istahabba al-jima' yaumul jum'ah. Dan di sana ada beberapa ulama yang menganjurkan atau menyunahkan melakukan hubungan itu di hari Jumat. Hari Jumat. Tepatnya qablal Jum'ah. Qabla salatil Jum'ah. Biar tidak ada kepala-kepala yang mengangguk-angguk seperti ayam mematok. Biasanya ngantuk kan? Sebelum Jumatan ngantuk kan? Ketika Jumatan ngantuk tidur. Nah, itu tandanya. Tandanya sebelum berangkat tadi ghaib, ya. Maka itu memang di antara faedahnya kita melakukan hubungan sebelum salat Jumat itu agar fresh ketika melakukan salat Jumat. Nek ngantukan ya. Wah, ini urung iki gitu kan. Gitu ya. Tsumma idza qada wa tarahu. Ya. Tsumma idza qada wa tarahu, ya, ketika seorang laki sudah menunaikan hajatnya, ya, jangan cepat-cepat diambil, ya, jangan cepat-cepat diambil, karena biasanya, ya, selesainya seorang istri itu lebih lama daripada suami. Paham ya ini ya? Maka
biarkan di situ sampai istri menyelesaikan hajatnya, gitu. Seperti itu. Ustaz paling halus itu, ndak paham masa ndak paham. Situ lebih senior, gitu. Ya. Ya. Wa minal adabi, dan di antara adab yang lainnya, anta tazira al-haidu bi izarin min haqwaiha ila ma fawqa rukbah idza arada al-istimta' biha. Kalau seorang istri sedang dalam masa haid atau nifas, ya, dan kita ingin, ya, melakukan istimta' dengan istri, maka hendaknya istri memakaikan kain di perutnya sampai ke lututnya, ya. Area yang tidak boleh diapa-apakan oleh seorang suami ketika masa haidnya istri datang. Wala yajuzu wat'uha fil haid, tidak boleh berhubungan dengan istri dalam masa haid, ya. Kalau disengaja dan di awal-awal masa haid, maka suami wajib membayar kafarah berapa? 1 dinar, ya, 1 dinar 4,25 gram emas, sekitar 4 jutaan. Itu bayarnya kafarah. Kalau dilakukan ketika haidnya istri sudah mulai habis, maka kafarahnya setengah dinar, ya, sekitar 2 juta rupiah, ya. Wala fid duburi, dan juga tidak boleh didatangi dari belakang. Ini haram, hukumnya haram, ya. Meskipun halal tapi haram. Wa man arada ayyujami'a marratan tsaniyah, ya, setelah melakukan hubungan terus mau tanduk, gitu, falyaksil farjaha wa yatawadda, maka dibersihkan dulu farjinya, lalu wudu terlebih dahulu, baru kembali lagi, ya kan, kembali lagi. Begitu pula, ya, kesunahan wudu ini bagi seorang pasangan yang setelah melakukan hubungan lalu hendak tidur, ya, hendak tidur, jangan langsung gitu, ya, ke kamar mandi dulu. Tidak usah mandi, nggak apa-apa kalau kademen, wudu saja, ya, wudu sudu, ya, itu adabnya. Atau kalau mau setelah melakukan hubungan hendak makan atau minum, ya kan? Haus toh, Pak? Haus mboten? Haus, ya kan? Maka sebelum makan atau minum hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Ini adab, ya. Kalau kita baca di Kasifatus Saja, kitab karangannya Imam Nawawi Al-Bantani, ya, suami istri yang setelah berhubungan tidur ndak wudu, terus makan dan minum ndak wudu dulu, yurithul faqra, itu akan mewarisi kefakiran atau kemiskinan, gitu loh. Maka adab-adab ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan, ya. Baik, ya, mungkin itu saja, ya. Nanti kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang, yaitu di adab yang ke-11 dan 12. Itu lumayan panjang, yaitu adab wiladah, tentang etika-etika ketika kelahiran bagaimana, ya, kita ketika mendapatkan rezeki seorang anak, apa yang perlu kita lakukan, sunnah-sunnahnya apa, khitan, terus mentahnik dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari bersama, ya. Lalu yang ke-12, ya, hal yang berhubungan dengan talak. Ya, talak, bagaimana sih adab mentalak ini cukup untuk ilmu saja, jangan untuk dan merakteknya, jangan, ya kan, apa-apa diprakteknya nanti, ya kan, talak itu prakteknya jangan, ya, jangan, ya, diilmui saja agar tidak salah, ya, seperti itu saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca istighfar 3 kali. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Syukran, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.